Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Perkenalkan dengan saya Tri Jarwanti. Saya dari Universitas Asia Surakarta. Di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan tentang pencegahan terjadinya hipotensi kepada Mbak. Apakah Mbak setuju? Iya, setuju Mbak. Kalau setuju saya langsung mulai ya Mbak ya. Sebelumnya, apakah Mbak tahu apa itu hipotensi? Belum tahu Mbak, itu apa? Oh, kalau belum tahu, saya lanjut untuk menjelaskannya, Mbak ya. Hipotensi merupakan suatu keadaan di mana darah seseorang turun di bawah angka normal, yaitu mencapai nilai rendah 90-60. Di sini, namun beberapa orang mungkin memiliki nilai tekanan darah atau tensi berkisaran 110/90 atau bahkan 100/80, tetapi mereka belum atau tidak bahkan jarang menampakkan beberapa keluhan berarti, sehingga hal itu dirasakan biasa saja dalam aktivitas kesehariannya. Dari penjelasan apa itu hipotensi, apakah Mbak sudah tahu? Udah paham Mbak, sedikit. Oke, baik. Saya lanjutkan ya Mbak. Untuk jenis utama hipotensi. Jenis hipotensi itu ada 3, yaitu hipotensi ortostatik, ada hipotensi dimediasi, dan ada hipotensi akut. Di sini yang ortostatik yaitu ada beberapa penyebabnya, yaitu posisi tubuh. Biasanya ketika beralih dari berbaring ke berdiri, dan biasanya hanya berlangsung beberapa detik atau menit. Yang hipotensi dimediasi neural atau bisa disingkat dengan NMH paling sering mempengaruhi orang dewasa muda dan anak-anak, dan terjadi ketika seseorang lelah berdiri atau waktu yang lama. Yang ketiga, hipotensi akut. Di sini penyebabnya yaitu turunnya tekanan darah secara tiba-tiba yang disebabkan antara lain pendarahan berat akibat kecelakaan atau trauma, dehidrasi atau diare, muntah, kemudian pengaruh dari obat tertentu. Untuk jenisnya, apakah Mbak sudah sedikit paham? Oke, untuk gejala hipotensi. Di sini, gejala hipotensi biasanya yang pertama, penglihatan kabur. Mata sering berkunang-kunang, terutama setelah duduk lama dan berjalan. Kebingungan, pingsan, pusing dan keringat dingin, mudah merasakan kantuk dan sering menguap, badan terasa lemas, wajah terlihat pucat karena suplai darah ke seluruh jaringan tubuh tidak maksimal. Dari beberapa gejala hipotensi ini, Mbak yang pernah mengalaminya yang gejala yang mana Mbak? Yang lemas sama sering kunang-kunang. Oh ya. Untuk penyebabnya di sini ada dehidrasi, kekurangan cairan, keturunan, dan kelemahan otot jantung yang berakibat volume darah yang dipompa oleh jantung sedikit sehingga tekanan darah menurun. Kemudian efek samping dari obat seperti alkohol, anksiolitik, beberapa antidepresi. Terus kemudian kejutan emosional semisalnya shock yang disebabkan oleh infeksi yang parah, stroke, anaflaksi. Terus kemudian di sini juga ada dari penyebabnya adalah diabetes tingkat lanjut. Kemudian dari hormonal juga bisa menjadi penyebab hipotensi karena adanya pada hipotiroid dan hipotiroid adrenal insufficiency atau bisa disebut penyakit Addison. Kemudian di sini cara pencegahan hipotensi. Biasanya kalau Mbak mengalami hipotensi itu, Mbak mencegahnya itu dengan cara apa? Banyak minum air putih, terus konsumsi sayur-sayur sama buah-buahan. Oh ya, bagus. Di sini saya juga akan menjelaskan pencegahan penyakit hipotensi. Yang pertama, seperti Mbak yang disebutkan tadi, minum banyak air putih. Kenapa meminum banyak air putih dalam jumlah yang cukup banyak? Pada satu hari itu 8-10 gelas per hari. Sekali minum, kopi akan memacu peningkatan degup jantung sehingga tekanan darah akan meningkat.
Kemudian yang kedua, makanan yang cukup mengandung garam. Kemudian makanan porsi kecil dan konsumsi makanan rendah karbohidrat untuk mencegah penurunan tekanan darah drastis setelah makan. Konsumsilah makanan dalam porsi kecil beberapa kali sehari. Selain itu, batasi makanan tinggi karbohidrat seperti kentang, nasi, pasta, dan roti. Perbanyaklah sayur-sayuran, buah-buahan, ikan, biji-bijian di dalam menu Anda. Kemudian yang paling penting adalah berolahraga teratur seperti berjalan pagi selama 30 menit minimal 3 kali seminggu dapat membantu mengurangi timbulnya gejala hipotensi. Yang kemudian pencegahan pada wanita dianjurkan untuk mengenakan stocking yang elastik. Stocking elastik yang umum digunakan untuk meredakan rasa sakit dan membengkakkan pembuluh darah vena bisa membantu mengurangi penumpukan darah di kaki. Biasanya Mbak sering menggunakan pakaian-pakaian ketat. Sering. Ya, makanya pilihlah pakaian atau bahan-bahan yang memiliki kelenturan atau bahan yang melar ya Mbak ya. Kemudian di sini dengan pemberian obat-obatan meningkatkan darah hanya dilakukan apabila gejala hipotensi yang dirasakan benar-benar mengganggu aktivitas sehari-hari. Jadi kalau emang darah rendahnya Mbak itu kumat tapi tidak terlalu, berarti itu tidak harus meminum obat untuk meningkatkan darah, karena kadang gejala-gejala seperti tekanan darah rendah itu belum berarti itu darah rendah gitu. Jadi harus diperiksakan dulu. Dari yang saya jelaskan tadi, apakah Mbak sudah paham dari pengertian, gejala, penyebab, cara pencegahannya? Tadi apa sudah paham Mbak? Udah Mbak. Kalau sudah paham, saya minta untuk Mbak menyebutkan 2 penyebab dari hipotensi. Penyebabnya. Tadi kan ada beberapa. Penyebabnya kan dari dehidrasi sama keturunan. Ya, betul. Terus kemudian satu lagi Mbak, kalau Mbak sudah paham apa yang sudah saya jelaskan, saya minta Mbak untuk menyebutkan 2 gejala dari hipotensi. Lemas, pingsan, terus mata berkunang-kunang. Ya, betul. Jadi Mbak sudah mengetahui ya apa itu hipotensi, gejalanya apa, terus penyebabnya apa, cara pencegahannya. Dan pencegahannya tadi kan Mbak sudah, sebelum saya menjelaskan Mbak sudah menjawab beberapa. Bisa diulangi lagi Mbak, 2 atau 1 pencegahan untuk hipotensi? Sering minum air putih minimal 8 gelas sampai 10 gelas dalam 1 hari. Terus sering makan buah-buahan, sayur-sayuran. Pokoknya kurangi makanan yang berkarbohidrat tinggi. Oh ya, berarti Mbak benar-benar sudah paham ya Mbak. Kalau emang Mbak sudah paham, apa ada Mbak ingin mempertanyakan kepada saya untuk perihal hipotensi? Oh, udah nggak ada. Kalau sudah tidak ada yang bertanyakan, terima kasih ya Mbak untuk waktunya untuk pendidikan kesehatan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.